Shalom saudara. Oke. Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita, setuju? Berapa banyak di antara saudara yang percaya? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ini bukan buat saya. Kalau saya ajak begini. Saudara percaya Tuhan Yesus ada di ruangan ini, ada di tempat di mana saudara berada. Boleh sekali lagi saudara yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus enggak pernah meninggalkan saudara dan keluarga saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau memperhatikan ya Tuhan. Suatu ketika, beberapa hari lalu lah, saya diundang untuk bukan dinner sih, jam 4 sore. Jam 4 sore itu makan apa ya? Iya makan, maaf kalau bicara waktu makan gak jelas ya. Mau makan siang, udah lewat, mau makan sore. Belum sore, makan petang lah ya. Kita adakan ya. Karena dia ulang tahun teman saya. Kami hanya berempat. Karena jaraknya gak jauh dari tempat tinggal saya. Saya naik motor. Nah jaket saya itu salah satu jaket yang sering kali saya pakai itu jaket kuning. Nah saudara tahu dong kalau jaket kuning itu salah satu jaket ojek online. Iya kan? Oh baru tahu dia. Makanya banyak bergaul dengan Koyah ya. Oke. Saudara saya pakai jaket. Saya keluar dari rumah nih. Naik motor ya. Saya nggak jauh dari rumah saya. Ini belum keluar dari pintu gerbang. Sorry bukan rumah saya. Rumah tempat tinggal saya. Saya perlu ralat. Nah saudara ketika saya udah jalan nih sepi. Kalau nggak salah hari kedua Idul Fitri. Hari kedua Lebaran. Berarti minggu lalu dong. Oke. Langsung saya dipanggil. Woi. Orang sepi saya dipanggil. Woi. Panggil. Saya nengok. Ternyata seorang yang lanjut usia saudara. Lanjut usia. Dia duduk. Badannya. Wah. Ya gak sampai kayak Goliat sih. Tapi lebih besar lah dari saya. Ngapain manggil. Woi. Saya gak salah apa. Woi. Sepi pula. Pas lebaran kan saya jalan langsung. Saya mau terus nih. Akhirnya dalam hati ya. Balik aja. Saya gak mau balik tadi. Karena waktunya mepet nih dengan janji dengan teman saya. Ya kan apalagi soal makan kan. Soal makan gak boleh terlambat tuh. Ngerti maksud saya? Kalau terlambat kan itu makanan pembuka udah lewat kan begitu. Oke di sebuah hotel sih. Nah saudara akhirnya saya udah balik lah. Biarin kalau terlambat udah balik. Saya samperin kenapa Pak? Saya nggak buka helm. Saya hanya pakai masker. Tolong anterin saya ke sana. Kemana? Itu ke daerah saya sebutlah di salah satu daerah yang memang dekat dengan tempat di mana saya diundang. Ya udah saya nyambung nih. Nyambungnya dikira saya itu kali ya. Ya oke. Enggak apa-apa juga, ya kan? Enggak ada yang salah. Ya sudah. Kenapa Pak? Oke. Saya cuman bilang enggak lama datang 2 orang lagi. Oh ini tolong. Kemana sih Pak? Ya saya tanya kan. Akhirnya ke sana. Oh ya sudah. Oke Pak. Cuman saya jelaskan, maaf, saya buka. Saya bukan ojek. Tapi gak apa-apa Pak, ayo ikut saya. Gitu. Singkat ceritanya ikut. Gak bawa helm. Gak ada, dia bilang oke. Ya udah. Terus mau kemana? Kasih tahu bla 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 bla. Oke.
Tapi saya mesti pulang dulu, balik lagi. Aduh, balik lagi ke rumah. Kenapa? Ketinggalan dia punya alamat. La ilah. Ya udah saya maklum lah ya. Ini kan orang ya lanjut usia. Udah terlambat pula, ada begini. Haleluya. Sejalan, mana Pak? Wah, ketika duduk kan badan saya seperti begini kan. Ketika dia memang mantap, nggak bakalan jatuh saudara. Karena wah, haleluya. Udah, saya berharap ban saya nggak kempes, itu aja. Karena ada masalah di ban saya. Oke, saudara, akhirnya singkat sih, puji Tuhan. Nah, saya ke rumahnya, langsung saya antar. Wah, sepanjang jalan saya cerita. Bagaimana? Oh, udah masuk. Saya dalam pimpinan, saya percaya, saya pribadi ya. Dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus yang menuntun saya. Untuk apa yang saya harus lakukan? Kenapa saya harus balik? Sepanjang jalan, mulai saya masukkan tentang pribadi Yesus. Kenapa? Karena dia belum percaya kepada Yesus, sedangkan keluarganya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, dia masih belum dan dia masih memegang kepercayaan yang lain. Saya nggak maksa. Tetapi ketika udah sampai di tempat, oh ini Pak, oh nggak apa-apa, saya tuh nanti turunin aja di depan itu mall, ada dekat mall atau dekat pintu kanan. Oh no, biarin saya antar Pak, saya antar ya, urusan dengan teman saya Pak, dengan saya kan. Paling saya hanya minta maaf, bla bla bla, pasti ya kan. Dia maafin saya, teman saya. Oke, singkat cerita akhirnya terakhir saya turun. Oke Pak, oke, oh terima kasih. Oke, salaman. Boleh nggak saya berdoa buat Bapak? Oh boleh aja sebenarnya. Oke, singkat cerita akhirnya saya doakan. Di dalam doa juga saya tegaskan, hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Pak. Banyak curhat sama Tuhan Yesus. Cobalah, itu aja ya. Saya doakan, udah selesai. Nah udah kembali ketemu teman-teman saya, lalu saya minta maaf dan saya ceritakan. Oh mereka bilang enggak apa-apa, itu kan kesempatan dari Tuhan. Yes. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang saya ingin sampaikan dari apa yang saya alami ya di minggu lalu. Saudara, tadi lagu, khususnya di kalimat yang terakhir, lagu terakhir. Ada banyak cara loh Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk memulihkan kita. Ada banyak cara Tuhan mau memakai kita. Setuju gak saudara? Itu sebabnya kita harus selalu aware gitu loh. Aware tuh harus selalu waspada. Dan kita harus selalu perhatikan ini waktunya apa. Nah kalau saya menolak itu pasti kehilangan kesempatan buat saya. Tetapi Tuhan bisa pakai orang lain lagi untuk menyampaikan tentang pribadi Yesus buat dia. Setuju gak saudara? Setuju? Nah saya kehilangan apa? Kehilangan momen. Tapi juga kehilangan upah, saya sangat yakin saudara. Setiap perbuatan baik kita yang kita lakukan dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Percayalah, Tuhan telah menyiapkan upah di sorga buat kita. Setuju? Sederhana apapun juga saudara. Nah saudara, kali ini saya harus sampaikan karena sudah ditentukan, yaitu bicara tentang bagaimana kita mengenal pimpinan Roh Kudus. Katakan pimpinan Roh Kudus. Nah itu salah satu contoh di mana saya belajar untuk mau tunduk dan dalam pimpinan Roh Kudus. Memang Roh Kudus atau Tuhan tidak serta-merta ngomong secara audible. Tahu audible? Audible ya langsung, ya putar balik. Ya antar itu orang. Oh enggak begitu. Tetapi dorongan-dorongan di sini saudara. Nah saudara, kita akan lihat bagaimana kita mengenal pimpinan Roh Kudus. Kata mengenal, minggu-minggu kemarin, ini sudah banyak kita dapatkan. Ya, kalau minggu lalu disampaikan itu bicara tentang pengalaman pribadi. Katakan pengalaman pribadi. Ya, mengenal itu pribadi yang bersangkutan gitu loh. Bukan kita mencontoh orang lain atau kita dengar orang lain ngomong, oh aku kenal, kata siapa? Kata dia. Enggak kata dia, kata pendeta A, B, C. No. Apa katamu? Apa kataku tentang Yesus? Apa katamu? Apa kataku tentang Roh Kudus?
Nah saudara, kita akan lihat yuk sama-sama. Mengenal itu artinya selain pengalaman pribadi, tapi juga punya wawasan yang semakin lama semakin besar, semakin banyak, semakin gede gitu loh. Itu yang namanya mengenal. Maka itu ada istilah yang namanya progresif. Katakan progresif. Nah, ini saya tidak mengajar Kristen progresif ya. Yang saat ini sedang marak, no. Enggak. Tetapi ini memang dari dulu saya dapatkan bahwa mengenal Tuhan, mengenal Allah itu progresif. Bertumbuh juga progresif. Setuju gak saudara? Loh saudara dan saya kan tadinya juga baru lahir kan bayi. Makin lama diajar belajar, berjalan dan sebagainya. Oke, diajar pendidikan dan sebagainya. Nah saudara, itu yang namanya progresif. Makin lama makin bertambah. Itu juga yang namanya mengenal. Oke, sekarang kita masuk dalam mengenal pimpinan Roh Kudus. Sebelumnya kita akan lihat dulu siapa Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Nah kita akan lihat sama-sama. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2 katakan begini. Boleh baca sama-sama? 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan tolong perhatikan saudara, Roh Tuhan akan ada padanya. Nah nyanyi ini kalau saudara dan saya baca di seluruh perikop itu bicara tentang pribadi Yesus Kristus. Ya, Yesus juga kutip ayat pada saat Yesus umur sekitar 30-an tahun. Ya, dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi aku. Nah itu ada di Injil Lukas. Nah saudara, ini merujuk kepada Yesus pada saat itu. Tetapi ayat ini juga berlaku setelah Yesus naik ke sorga. Murid-muridnya para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan sampai saat ini setiap orang percaya beroleh karunia Roh Kudus. Nah saudara ini berlaku. Tolong perhatikan lagi ya. Roh Kudus itu siapa? Ternyata tolong balik lagi. Tadi ayat tadi. Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Roh Allah. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Nah selain itu dikatakan apa? Roh Tuhan, Roh Kudus adalah roh hikmat dan pengertian. Jadi kalau kita mau hidup terus, ini juga bahasa saya, mau hidup di dalam pimpinan atau dengan hikmat Tuhan, dengan pengertian yang semakin bertambah, ngertiin orang gitu loh. Ngertiin suami, ngertiin istri, ngertiin orang tua, ngertiin anak, ngertiin teman-teman dan sebagainya. Kita perlu Roh Tuhan. Amin. Nangkep ya? Saudara, dilihat lagi roh nasihat dan keperkasaan. Bukankah banyak kali kita, paling tidak 1-2 orang lah di antara kita saat ini, yang pernah memberi nasihat kepada sesamanya. Pernah gak? Pernah? Kita jangan asal aja memberikan nasihat. Pastikan bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kembali lagi, bukan berarti kalau dipimpin Roh Kudus tuh langsung berbahasa roh. No. Kehidupan kita setiap hari tetap di dalam nasihatnya Tuhan. Di dalam keperkasaannya Tuhan. Dan perhatikan, ternyata Roh Kudus, Roh Tuhan itu adalah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu sebabnya kalau namanya dipimpin mengenal bagaimana Roh Kudus memimpin kita, pasti Roh Kudus akan memimpin kita untuk tetap takut akan Tuhan. Halo? Pasti memimpin kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan, siapa Allah. Kita lihat lagi. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, ini kata Tuhan Yesus ya. Dan ia akan memberikan kepadamu, ini sampaikan kepada murid-murid, seorang penolong yang lain. Seorang penolong. Seorang penolong yang lain, helper. Ya. Supaya ia
menyertai kamu. Katakan sama-sama, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 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 Arti selama-lamanya memang gak terbatas. Dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Percaya. Lanjutnya ayatnya katakan apa? Yaitu roh kebenaran, spirit of truth. Dunia tidak dapat menerima dia, menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan sama-sama, diam di dalam aku. Pak, Bu, Saudara, teman-teman, percayalah. Tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak dapat menolong kita. Yang percaya boleh beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Gak usah ngajarin Tuhan bagaimana Tuhan menolong. Dia tahu yang terbaik. Yang terbaik. Bukan menurut kita yang terbaik. Tapi menurut dia yang terbaik. Amin. Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik? Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Percaya. Dia lebih tahu dari diri kita sendiri. Apakah ini berlaku buat setiap orang? Bagaimana Roh Kudus pimpin? Ingat, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh hikmat dan wahyu. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Maha Tahu. Bagaimana dengan orang percaya, bertobat dan dibaptis? Saya fokus kepada ini. Tolong buka. Ada dua hal. Yang pertama, kalau saudara dan saya betul-betul percaya, bertobat dan dibaptis, Alkitab katakan. Yang pertama adalah dikaruniakan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah, hendaklah kau memberi dirimu dibaptis. Dan kamu akan dikaruniakan Roh Kudus. Pengertian dikaruniakan Roh Kudus bukan berarti karunia Roh Kudus. Beda. Pengertian ini adalah pribadi Roh Kudus sendiri. Ketika saudara dan saya percaya dan bertobat, menyatakan bertobat, memang pertobatan tiap hari. Tapi ketika saat itu kita lihat kehidupan kita, aku mau hidup baru di dalam Kristus. Saudara, Alkitab saya katakan, engkau dan aku dikaruniakan, diberikan, dianugerahkan. Anugerahkan apa? Pribadi Allah sendiri loh. Mau tinggal di dalam diri kita. Itu sebabnya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait itu rumah. Bethel. Itu El Elohim. Itu rumah Allah.
Bethlehem, rumah roti. Rumahnya Tuhan, ini dia. Coba pegang dirinya. Katakan, ini rumahnya Tuhan. Maka itu jangan sembarangin. Kenapa sih kita harus jaga makan dan sebagainya. Saya juga jangan jaga makan, bukan berarti jaga makan jangan sampai makanan itu diambil orang. Enggak, ya, beda itu. Jaga makan ya kita perhatikan. Kenapa kita harus merawat tubuh kita? Alkitab katakan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Setuju? Yang kedua, orang percaya bertobat dan dibaptis. Yang pertama dikaruniakan Roh Kudus. Yang kedua adalah dipimpin Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Nah, saudara, jelas sekarang gunanya apa kalau kita dipimpin Roh Kudus? Perlu gak sih? Saya mau tanya ya saudara. Berita duka cita kalau ada meninggal. Umumnya secara Kristen dikatakan apa? Telah berpulang. Kalau pulang kemana? Ke rumah dong. Rumah? Rumah Bapak jelas. Telah berpulang ke rumahnya. Rumahnya siapa? Rumah dia enggak. Rumah Bapak. Nah kalau pulang ke rumah Bapak, berarti yang pulang siapa? Anak Bapak, setuju? Nah pertanyaannya sederhana. Waktu hidup benar-benar enggak kita mencerminkan kita mau menunjukkan kita sebagai anaknya Bapak? Begitu. Setuju enggak saudara? Ngaku-ngaku anak gue. Kelakuan lu kayak gitu, kayaknya gue enggak deh begini. Misalnya gitu. Kita ngaku-ngaku anak Bapak, oke. Saudara, saya dapat pencerahan loh. Waduh. Seorang anak Bapa di sorga adalah seorang yang mau dipimpin oleh Bapa di sorga. Orang yang mau dipimpin oleh Bapa di sorga adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Bapa. Roh Bapa adalah Roh Kristus adalah Roh Kudus. Beberapa hari lalu saya ada yang tanya ketika selesai dengan ibadah doa. Saya mau tanya, ketika Yesus mana lebih dulu? Ya, seseorang percaya kepada Yesus, Roh Kudus atau percaya Yesus? Mana artinya Yesus dulu atau Roh Kudus dulu begitu loh, saudara? Wow, saya seumur hidup belum pernah dengar pertanyaan begini. Tapi puji Tuhan ada hikmat Tuhan. Saya katakan begini. Roh Kudus gak bisa dipisah-pisahkan dengan Yesus. Pribadi Yesus ya secara kemanusiaan. Yang sudah naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Roh Kudus gak bisa dipisahkan dengan Allah Bapa. Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Dia tetap satu adanya. Jadi kemana-mana ya tetap tiga pribadi itu selalu Tritunggal. Tiga menjadi satu. Paham saudara? Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri saudara. Memperbarui pola pikir kita. Ini penting gak? Sangat. Ketika engkau dan aku mengenal semakin lebih lagi. Kita tahu bagaimana kita harus hidup. Saya akan masuk dalam poin ini. Ayat terakhir. Silakan tolong. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini saudara, saya sih sangat menganjurkan saudara baca seluruh pasal lah. Menarik. Dimulai dengan apa? Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, Injil Yohanes ini adalah Injil yang fokusnya berbeda dengan Injil lain loh saudara. Kalau Injil yang lain bicara banyak tentang perbuatan Yesus, mujizat. Tapi kalau Injil Yohanes khusus tentang apa? Pribadi Yesus. Maka itu di Injil Yohanes banyak dikemukakan. Akulah roti hidup. Akulah pintu. Kurang lebih ada 7. Nah saudara, ayat ini mengatakan, Yohanes katakan ini. Ini rasul yang terakhir yang ketika dihukum mati gak mati-mati. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Dan dia juga yang
menulis surat Wahyu. Ya, juga Yohanes 1, 2, 3 Yohanes. Saudara, Yohanes katakan begini, juga dikatakan dia adalah rasul kasih. Karena dia adalah satu-satunya murid Yesus yang katakannya rasul Yesus, itu yang manja gitu loh, manja-manjaan. Apa ya namanya? Ya mungkin kolokan kali ya. You know kolokan? No? Kolokan. Hanya Yohanes ini yang bersandar di bahunya Yesus. Yang lain enggak. Apalagi Yudas Iskariot. Enggak. Hanya Yohanes. Dia katakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yang akan diutus. Berarti belum. Kenapa? Karena Yesus belum dimuliakan. Belum naik surga maksudnya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudara, dari ayat ini kita temukan apa sih pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Di dalam diri saudara dan saya, dalam kehidupan saudara dan saya. Ternyata di sini ada dua. Yang pertama saudara, yang pertama adalah mengajarkan. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Yang dimaksud apa? Ya mengajarkan masak. Ya bisa juga sih, kan Roh Kudus adalah Allah. Tapi bukan soal itu saudara. Yang terutama sekali saudara. Yaitu tentang doktrin yang benar. Katakan doktrin yang benar. Saudara sangat penting loh saudara. Saya katakan sangat penting. Apalagi saat ini dalam hari-hari ke depan akan semakin lebih banyak lagi pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran-pengajaran yang kelihatannya enak tetapi akan menyimpangkan iman kita dari Yesus Kristus. Maka itu saudara ada pengajaran, nah, saya singgung sedikit lah. Ada pengajaran saudara boleh perhatikan. Saya nggak demen memperhatikan mendetil gitu tentang pengajaran yang sesat itu yang namanya bidat saudara. Tapi saya hanya dengar dari sekilas sudah. Yang mengajarkan begini, akhir hari ini saudara. Nah yang sampaikan juga anak muda. Dan ini pengikutnya banyak saudara, jutaan. Dan ini ternyata pengajaran bukan hanya sekarang, tetapi sudah puluhan tahun lalu. Baru terkuak gitu loh. Yang menyatakan, oh gak mungkin lah. Yesus tega membiarkan kita masuk neraka. Yesus telah mati di kayu salib menanggung dosa kita kok. Gak mungkin. Dia baik. Setuju, Tuhan Yesus baik. Yang setuju angkat tanganmu. Tapi dia hanya berhenti sampai di situ. Lupa dengan satu hal. Bahwa Allah juga bukan hanya Allah yang maha kasih. Dia Allah juga Allah yang maha adil. Setuju. Enggak bisa Allah mengingkari, menyangkali dirinya. Yaitu keadilannya. Enggak. Setiap kita bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Juga plus perkataan kita. Alkitab katakan. Siapa yang dapat melepaskan atau menyelamatkan kita? Hanya satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka itu kalau ini kita nggak dapatkan tentang pribadi doktrin yang benar itu bukan hanya kalau Yohanes itu menekankan Yesus. Yesus itu adalah siapa? Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lanjutannya dikatakan di dalam ayat selanjutnya beberapa ayat dikatakan firman itu menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Jadi Yesus adalah Allah? Yes. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia? Yes. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya juga kepada firman Tuhan. Bukan percaya kepada apa kata pendeta. Belum tentu itu firman Tuhan. Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Maka dari itu jadilah seorang yang selalu waspada terhadap setiap pengajaran yang masuk dalam kehidupan kita. Terutama biar saudara dan saya yang masih punya anak. Ajarkan dia. Jangan tunggu guru-guru sekali minggu mengajar anak-anak kita yang masih kecil. Tapi mulailah dengan siapa? Orang tua. Mulailah dengan siapa? Bapak. Siapa di sini? Bapak, angkat tangan. Seorang ayah. Ajarkan anakmu. Oh sekarang udah besar. Belum terlambat.
terus ajarkan. Bagaimana dengan ibu? Termasuk. Bukankah Timotius di Alkitab itu mendapatkan warisan iman dari ibunya dan neneknya? Mengenal siapa itu Yesus. Sangat-sangat penting. Doktrin yang salah akan menyimpangkan orang masuk ke dalam neraka. Langsung aja deh. Binasa. Hati-hati. Medsos ini sudah berkembang luar biasa. Apalagi teknologi yang namanya AI. AI ya. Teknologi yang luar biasa. Kita nggak benci dengan teknologi, kita ikuti. Tetapi kita harus punya doktrin yang benar. Pengajaran, prinsip tentang siapa? Yang pertama tentang Allah. Siapa itu Allah? Tentang pribadi Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Bukan hanya sebagai juru selamat toh. Saudara tahu Roh Kudus. Ada yang sampaikan gini, saya pikir betul juga. Yesus adalah apa? Roh Kudus adalah Jesus Unlimited. Pada waktu Yesus secara manusia ada di muka bumi ini, dia terbatas untuk menolong orang, betul? Tapi ketika dia pulang ke rumah Bapa, ya, kembali kepada Bapa, dia mengutus roh. Siapa? Rohnya untuk menyertai. Dan roh itu tidak terbatas. Saat ini roh Tuhan sedang bekerja di antara saudara. Dan saat ini pula roh Tuhan sedang bekerja di Amerika. Roh Tuhan sedang bekerja di Afrika. Roh Tuhan sedang bekerja juga di Eropa dan sebagainya. Setuju? Haleluya. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus itu apa? Yang pertama mengajarkan. Maka terus minta dipimpin Roh Kudus. Awal hari bangun pagi minta Roh Kudus pimpin. Setuju? Minta hikmat. Roh Kudus akan memberikan hikmat loh. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah seperti ini. Cuman persoalannya kita balik. Mau gak kita dipimpin Roh Kudus? Kan begitu. Roh Kudus mimpin selalu sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya yang kedua. Roh Kudus mengingatkan semua perkataan Yesus yaitu firman Allah. Bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan firman Allah kalau kita jarang baca firman Allah? Kita hanya andalin khotbah. Sangat-sangat minim banget. Senggol sebelahnya. Katakan, setia baca Alkitab. Bukan karena engkau dan aku orang Kristen. Tapi firman Allah yang tertulis ini. Tapi sebelum kita baca, minta Roh Kudus pimpin. Tapi kita percaya juga ketika kita baca Alkitab ini. Meskipun kita lupa atau tidak doa. Tapi saya sangat yakin Roh Kudus mau nuntun kita. Untuk memahami firman Allah. Berapa banyak di antara saudara. Yang mau berkomitmen. Mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Angkat tanganmu. Kau tahu. Aku tahu. Kita tahu. Apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan berikan hikmat. Karena dia adalah roh hikmat. Tentunya hikmatnya kembali lagi saya katakan. Sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita pakai berdiri. Saudara, ketika dari tadi kita nyanyikan pujian. Silakan pemusik-pemusik. Kita naikkan pujian ya. Bahwa tak pernah terlambat. Tuhan menolong kita. Ada banyak cara. Bagaimana Tuhan menolong kita? Yaitu oleh rohnya. Maka itu biar kita mau terus dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi, bukan namanya dipimpin Roh Kudus itu berbahasa roh. Nggak bisa ditentukan oleh itu. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mau diajar oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang mau terus diingatkan akan firman Tuhan. Yes. Berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Kita naikkan satu pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi dari awal ya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan, katakan, Roh Kudus-Nya. Amin. Menguatkan dan menolong selalu. Yes. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Amin. Dengan urapanmu. Amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi, setelah itu kita berdoa, katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Amin. Dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Hamba berhenti untuk berkhotbah pada saat ini. Tapi hamba percaya Engkau Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap pribadi kami. Menuntun kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran itu. Dan kami tinggal di dalam kebenaran sampai Engkau datang menjemput kami Bapa. Terima kasih Bapa buat Roh Kudus yang Bapa telah utus, yang karuniakan kepada kami. Kami tidak pernah sendirian. Roh Kudus ada di dalam diri kami. Dan kami mau pastikan Roh Kudus bertata, berkuasa di dalam diri kami atas seluruh hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.